Serikat Tambang Indonesia atau yang biasa disebut dengan PT Antam yang merupakan anggota dari MIND atau Mining Industry Indonesia, yaitu holding BUMN sektor pertambangan, merupakan salah satu perusahaan pertambangan dan logam yang berintegrasi secara vertikal, berorientasi ekspor, dan memiliki portofolio usaha yang beragam, mulai dari hulu hingga hilir. Dengan wilayah operasi yang tersebar di berbagai daerah kaya mineral di Indonesia, Antam menjalankan kegiatannya mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pemasaran komoditas seperti biji nikel, ferronikel, emas, perak, dan juga bauksit. PT Antam sendiri berdiri sejak tahun 1968 melalui penggabungan beberapa perusahaan pertambangan komoditas tunggal. Dan pada tahun 1997, Antam melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia di mana 35% sahamnya dijual kepada publik untuk mendukung ekspansi ferronikel. 2 tahun kemudian, Antam juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Australia dan pada tahun 2002 meningkatkan statusnya menjadi ASX listing yang lebih ketat. Saat ini, Antam juga terus mengoptimalkan lini operasional nikel, emas, dan bauksit dengan menerapkan good mining practices serta operational excellence. Perusahaan juga berfokus pada efisiensi biaya operasional untuk memperkuat fondasi bisnis inti dan memperkuat daya saing. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap keberlanjutan, Antam senantiasa menyelaraskan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Antam juga tidak hanya berupaya mencapai kesuksesan bisnis, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan manfaat dan nilai tambah yang luas bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuangan sikat PT Antam. Kinerja keuangan PT Antam menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Dari sisi neraca, aset perusahaan terus mengalami pertumbuhan dengan kontribusi utama dari aset lancar berupa kas dan persediaan. Hal ini menandakan kondisi likuiditas yang kuat meskipun memang terdapat potensi risiko kelebihan persediaan. Sementara itu, dari sisi arus kas, Antam secara konsisten mencatat arus kas operasi positif sepanjang 2020 hingga 2024, menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas inti tetap terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa likuiditas dan struktur modal Antam tergolong sehat, tetapi strategi pertumbuhan jangka panjang masih terbatas dan profitabilitas sangat bergantung pada dinamika pasar komoditas. Jadi dalam analisis ini kami menggunakan teknik sales forecasting with momentum method, yaitu peramalan penjualan yang didasarkan oleh pertumbuhan historis dari periode sebelumnya serta momentum perubahan yang terjadi di dalam pasar. Nah, dengan metode ini bisa membantu kami memperkirakan arah pergerakan penjualan di masa depan dengan mempertimbangkan pola pertumbuhan pada periode sebelumnya dan juga kondisi eksternal yang bisa mempengaruhi penjualan. Nah, dengan pendekatan ini kami bisa melihat apakah tren pertumbuhan ini cenderung meningkat, menurun, ataupun stabil. Nah, selain itu kami juga bisa melihat segmen mana yang berpotensi memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan. Total penjualan diperkirakan itu naik dari 70,27 triliun di tahun 2025 menjadi 87,52 triliun di 2027. Untuk segmen emas, pertumbuhannya itu didorong oleh kenaikan harga global hingga 58% year on year, lalu juga ada konflik geopolitik serta pembahasan PPH Pasal 22 yang meningkatkan minat masyarakat membeli emas sebagai instrumen investasi. Karena itu, penjualan emas diproyeksikan naik dari 58 triliun menjadi 70,4 triliun dalam 3 tahun. Sementara segmen nikel tumbuh seiring lonjakan permintaan kendaraan listrik di Indonesia yang naik hingga 3 kali lipat di tahun 2024. Didukung juga oleh hilirisasi baterai EV bersama mitra global seperti juga CATL. Hal ini mendorong penjualan nikel dari 8,3 triliun menjadi 10,5 triliun di 2027. Proyeksi penjualan ferronikel menggunakan sales forecasting momentum method menunjukkan tren penurunan moderat dalam 3 tahun ke depan. Nah, berdasarkan data historis 2020 hingga 2024 yang fluktuatif, estimasi penjualan ferronikel pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 4,46 juta, lalu menurun menjadi 4,17 juta pada tahun 2026,
dan 3,88 juta pada tahun 2027. Nah, hal ini mencerminkan adanya perlambatan permintaan ferronikel global, terutama akibat penyesuaian pasokan nikel dan juga peningkatan efisiensi smelter domestik. Hasil proyeksi penjualan bauksit memperlihatkan tren penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan momentum method, nilai penjualan pada tahun 2025 mencapai 330.000, kemudian turun menjadi 277.000 pada tahun 2026 dan 223 pada tahun 2027. Nah, hal ini didorong oleh kebijakan penghentian ekspor biji bauksit mentah serta peralihan produksi ke fasilitas pengolahan dalam negeri. Berbeda dengan dua segmen sebelumnya, other segmen ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode proyeksi. Nah, berdasarkan hasil estimasi, penjualan ini meningkat dari 2,08 juta di tahun 2025 menjadi 2,29 juta di tahun 2026 dan mencapai 2,49 juta di tahun 2027. Nah, kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan kontribusi dan juga diversifikasi bisnis, seperti pengelolaan logistik, jasa pendukung pertambangan, serta ekspansi pada segmen energi terbarukan. Secara umum, kinerja penjualan Antam menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Total penjualan perusahaan terus meningkat sejalan dengan strategi ekspansi dan hilirisasi mineral yang dijalankan oleh manajemen. Pada tahun 2025, Antam menargetkan total penjualan senilai 85,64 triliun dari produk emas dan dengan volume 58,78 juta unit. Komoditas nikel ore menyumbang sekitar 4,70 triliun, diikuti oleh ferronikel sebesar 676,41 miliar dan bauxite sebesar 88,18 miliar. Secara musiman, penjualan tertinggi terjadi pada kuartal ketiga dan keempat, karena pada periode tersebut, aktivitas ekspor dan penyelesaian kontrak penjualan mencapai puncaknya. Memasuki tahun 2026, seluruh lini produk menunjukkan peningkatan yang signifikan. Penjualan emas naik menjadi 106,59 triliun atau tumbuh sekitar 24% dibanding tahun sebelumnya. Nikel ore juga meningkat tajam menjadi 6,54 triliun dan ferronikel naik menjadi 811,01 miliar. Penjualan bauxite turut bertumbuh menjadi 93,64 miliar. Kinerja ini mencerminkan stabilnya permintaan global terhadap logam dasar, khususnya nikel yang digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Kemudian, pada tahun 2027, Antam menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Penjualan emas diproyeksikan mencapai 131,07 triliun, meningkat sekitar 23% dari tahun sebelumnya. Nikel ore naik menjadi 6,68 triliun, ferronikel mencapai 960,77 miliar, dan bauxite tumbuh hingga 110,69 miliar. Kenaikan ini merupakan hasil dari peningkatan kapasitas produksi, efisiensi operasi tambang, serta optimalisasi fasilitas pemurnian mineral atau smelter yang dimiliki perusahaan. Secara keseluruhan, proyeksi ini menunjukkan bahwa emas dan nikel tetap menjadi dua pilar utama pendapatan Antam. Sementara segmen ferronikel dan bauxite terus berkembang sebagai bagian dari diversifikasi bisnis. Pola peningkatan yang konsisten setiap kuartal, terutama di kuartal 3 dan kuartal 4, menggambarkan karakteristik musiman industri pertambangan yang dikelola dengan baik oleh perusahaan. Dengan strategi hilirisasi yang kuat, peningkatan nilai tambah produk, dan perluasan pasar ekspor, Antam diproyeksikan mampu mempertahankan kinerja keuangannya yang solid serta memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri pertambangan Indonesia dan Asia Pasifik.